Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa fi'il itu memiliki 3 macam i'rab, yaitu rafa' atau nasab atau jazm. Kita juga sudah belajar tanda-tanda i'rab pada fi'il, baik itu ketika rafa', ketika nasab, dan ketika jazm. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sajakah fi'il-fi'il yang rafa', fi'il-fi'il yang nasab, dan fi'il-fi'il yang jazm. Baik. Sebetulnya ada beberapa kaidah mengenai i'rab fi'il. Pertama, fi'il selalu rafa' kecuali jika didahului oleh huruf-huruf tertentu yang membuatnya menjadi nasab atau jazm. Dengan demikian, kondisi normal dari suatu fi'il itu adalah rafa'. Dia hanya akan menjadi nasab atau jazm jika didahului oleh huruf-huruf tertentu. Nah, huruf yang kita maksud di sini sebetulnya adalah kata. Masih ingat kan bahwa ada 3 jenis kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan harf atau huruf. Jadi huruf yang dimaksud di sini adalah satu dari 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, huruf-huruf yang menyebabkan suatu fi'il menjadi nasab atau jazm ini biasa disebut sebagai amil, atau jamaknya maksud saya awamil. Jika huruf itu menyebabkan suatu fi'il menjadi nasab, maka dia disebut sebagai amilun nasab. Sedangkan huruf yang menyebabkan suatu fi'il menjadi jazm disebut sebagai amilul jazm. Itu kaidah yang paling mendasar. Kemudian berikutnya, setelah tadi kita tahu bahwa fi'il itu hanya akan menjadi nasab atau jazm jika didahului oleh huruf-huruf atau amil tertentu, maka sekarang kita bahas secara mendetail apa sajakah huruf-huruf yang bisa menyebabkan sebuah fi'il menjadi nasab. Baik. Kita bisa lihat di sini bahwa fi'il akan menjadi nasab jika didahului oleh huruf-huruf yang tertera dalam tabel ini. Ini adalah huruf-huruf yang menyebabkan fi'il menjadi nasab atau biasa disebut sebagai amil an-nasab atau jamaknya awamilun nasab. Yang pertama adalah huruf an, yang artinya bahwa. Sebagai contoh, fi'il yasumu artinya berpuasa. Bentuk rofaknya adalah yasumu diakhiri dengan harokat dhammah, karena harokat dhammah adalah di sini sebagai tanda rofa. Namun jika fi'il yasumu ini didahului dengan kata an, maka yasumu akan berubah menjadi yasuma yang dalam keadaan nasab atau berubah menjadi nasab karena adanya atau didahului oleh huruf an, dan nasabnya di sini ditandai dengan harokat fathah, yasuma, bukan lagi yasumu. Contohnya dalam sebuah kalimat, yuridu an yasuma, dia ingin an yasuma, berpuasa. Sebetulnya penggunaan kata an yasuma di sini bisa dikatakan sebagai secara keseluruhan menggantikan masdar as-sauma.
Sehingga yuridu an yasuma itu maknanya seperti yuridu as-sauma. Jadi an yasuma di sini maknanya seperti as-sauma. Itu sekedar informasi tambahan. Kemudian berikutnya, huruf atau amil nasab berikutnya adalah lan, yang artinya tidak akan pernah. Contohnya di sini lan ya'buda asyaitana. Lan ya'buda, dia tidak akan pernah menyembah asyaitana, syaitan. Di sini ya'buda adalah dalam keadaan nasab yang ditandai dengan akhiran berharokat fathah, ya'buda bukan ya'budu. Nah, nasabnya di sini adalah karena dia terletak sesudah huruf nasab lan. Kemudian huruf atau amil nasab berikutnya adalah kai, yang artinya agar. Contohnya di sini pada kalimat udrus kai tanjaha. Udrus artinya belajarlah, kai agar tanjaha kamu berhasil. Di sini tanjaha berada dalam keadaan nasab ditandai dengan akhiran berharokat fathah, tanjaha bukan tanjahu. Dia atau kata ini sekarang dalam keadaan nasab karena didahului oleh huruf kai yang merupakan salah satu huruf nasab. Baik, kemudian huruf nasab berikutnya adalah li, yang artinya agar. Contohnya pada kalimat udrus li ta'lama. Udrus belajarlah, li ta'lama agar kamu menjadi tahu. Di sini fi'il ta'lama dalam keadaan nasab ditandai dengan akhiran harokat fathah. Dan fi'il ta'lama di sini nasab karena dia didahului oleh huruf nasab li, yang artinya agar. Kemudian berikutnya lagi huruf nasab yang lain adalah hatta, yang artinya sehingga atau sampai. Contohnya di sini pada kalimat ijtahid hatta tanjaha, yang artinya ijtahid bersungguh-sungguhlah, hatta sampai, tanjaha kamu berhasil. Di sini tanjaha adalah dalam keadaan nasab ditandai dengan harakat fathah di akhir kata tanjaha, dan nasabnya ini adalah karena fi'il ini diawali dengan kata hatta yang merupakan salah satu huruf nasab. Demikian beberapa huruf nasab, yaitu an, lan, kai, li, dan hatta, yang jika mendahului sebuah fi'il maka fi'il tersebut, yakni fi'il mudhari', akan berubah menjadi nasab. Kemudian di samping ada huruf-huruf yang bisa mengubah fi'il menjadi nasab yang disebut sebagai huruf-huruf nasab, ada juga huruf-huruf yang bisa mengubah suatu fi'il menjadi jazm, dan huruf-huruf ini disebut sebagai huruf-huruf jazm atau amil jazm atau jamaknya awamilul jazm. Kita lihat apa saja huruf-huruf tersebut. Di sini dalam tabel ini kita bisa melihat huruf-huruf yang jika mendahului sebuah fi'il, maksudnya fi'il mudhari', maka fi'il tersebut akan berubah menjadi jazm. Yang pertama adalah lam, yang artinya belum. Contohnya pada kalimat lam yahdzur Muhammadun, artinya Muhammad belum hadir. Di sini fi'il yahdzur berada dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata, bukan yahduru yang merupakan bentuk rofa'nya.
Di sini fiilnya dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata yahdzur dikarenakan oleh huruf jazm lam yang mendahului fiil tersebut. Kemudian huruf jazm yang berikutnya adalah lamma yang berarti juga belum. Contohnya adalah pada kalimat ja'al imtihanu walamma tadrus. Ja'al imtihanu, ujian telah datang, walamma tadrus, dan kamu belum belajar. Di sini tadrus berada dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata tadrus, dan keadaan jazm ini disebabkan oleh adanya huruf jazm lamma yang mengawali atau mendahului fiil tersebut. Kemudian huruf jazm berikutnya adalah li atau lam sukun yang bermakna hendaknya atau perintah. Contohnya yang pertama pada kalimat liyatawakkal al-mu'minu, yang artinya agar bertawakal siapa? Al-mu'minu, seorang mukmin atau mukmin itu. Di sini yatawakkal berada dalam keadaan jazm ditandai dengan adanya sukun di akhir kata yatawakkal, bukan yatawakkalu. Dan keadaan jazm ini disebabkan oleh adanya huruf lam atau li yang mendahului fi'il ini. Di sini jika kita baca tanpa bersambung, kita bisa membacanya liyatawakkal al-mu'minu. Namun jika kita menyambung dalam pembacaan kalimat ini, maka sukun di sini bisa diubah menjadi harokat kasroh semata-mata untuk mempermudah pengucapan, karena biasanya orang Arab melakukannya demikian untuk mempermudah ucapan. Karena jika sukun bertemu sukun pasti tidak bisa terbaca. Bagaimana kita membaca sukun bertemu sukun? Nggak bisa. Makanya agar bisa terbaca secara menyambung, maka sukun diubah menjadi kasroh. Tapi harokat asalnya atau aslinya sebetulnya adalah sukun. Jadi kalau terpisah kita baca liyatawakkal al-mu'minu, tapi kalau kita baca menyambung kita bacanya liyatawakkalil mu'minu. Demikian. Kemudian berikutnya masih dengan menggunakan huruf lam, tapi kali ini huruf lamnya disukun dan maknanya tetap sama dengan li. Maknanya tetap sama dengan li, yaitu hendaknya yang menyatakan perintah. Contohnya adalah pada kalimat wal yatawakkal al-mu'minu. Di sini fi'il yatawakkal dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Dan jazmnya fi'il ini dikarenakan lam sukun yang mendahuluinya yang bermakna hendaknya, yang bermakna perintah. Wal yatawakkal, dan hendaknya bertawakal siapa? Al-mu'minu, seorang mukmin atau mukmin itu. Maka di sini jika kita baca secara terpisah sama dengan sebelumnya, kita baca wal yatawakkal al-mu'minu. Namun jika kita baca secara bersambung agar bisa diucapkan, maka dua sukun yang beruntun ini yang pertama diubah menjadi kasroh, yakni yang sukun pada lam ini diubah menjadi kasroh, sehingga kita bacanya wal yatawakkalil mu'minu. Namun harokat asli dari lam ini sebetulnya adalah sukun. Wal yatawakkalil mu'minu artinya dan hendaklah seorang mukmin bertawakal. Kemudian huruf jazm berikutnya adalah la yang bermakna jangan. Artinya ini menunjukkan larangan atau nahi. Di video saya yang lainnya saya sudah menjelaskan tentang hal ini, yaitu bagaimana menyatakan larangan dalam bahasa Arab
dengan menggunakan huruf la, di mana sesudah huruf la diikuti dengan fi'il mudhari' dengan keadaan jazm. Contohnya di sini la tadkhul, artinya jangan kamu masuk, jangan masuk. Di sini tadkhul berada dalam keadaan jazm, ditandai dengan harokat sukun di akhir kata. Kalau rofa kan tadkhulu ya. Di sini jazm ditandai dengan sukun, tadkhul. La tadkhul artinya jangan masuk. Jadi ini adalah huruf-huruf jazm, yaitu lam, lamma, li atau lam sukun, dan la yang bermakna jangan atau larangan. Huruf-huruf jazm ini jika mendahului fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut akan berubah menjadi jazm. Kemudian di samping fi'il mudhari' yang menjadi jazm karena adanya huruf-huruf jazm ini, fi'il mudhari' bisa juga menjadi jazm ketika ia digunakan dalam struktur kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Mari kita lihat. Ini adalah beberapa contoh struktur kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian dalam bahasa Arab, di mana secara umum struktur kalimat ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang memiliki fi'il mudhari' juga, kemudian bagian kedua yang juga memiliki fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' di bagian pertama dan di bagian kedua, dua-duanya akan menjadi jazm karena adanya struktur kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian ini. Kita langsung saja mulai dari yang pertama, yaitu kalimat bersyarat atau pengandaian yang menggunakan kata in yang bermakna jika. Ya. Contohnya di sini in tadrus tanjah, yang artinya jika kamu belajar maka kamu akan berhasil. Di sini pada bagian yang pertama terdapat fi'il mudhari' tadrus yang artinya kamu belajar. Di sini tadrus dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Kemudian pada bagian kedua terdapat juga fi'il mudhari' tanjah yang artinya maka kamu akan berhasil, juga dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. In tadrus tanjah, jika kamu belajar maka kamu akan berhasil. Ini struktur kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian yang pertama. Kemudian kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian berikutnya menggunakan kata man yang bermakna barang siapa. Di sini contohnya man yazra' yahsud, yang artinya barang siapa menanam maka dia akan menuai. Bagian pertama di sini adalah man yazra' yang mengandung fi'il yazra'. Di sini fi'il yazra' dalam keadaan jazm. Kemudian fi'il dalam bagian kedua yaitu yaksud juga dalam keadaan jazm. Dan jazmnya kedua fi'il ini sama-sama ditandai dengan sukun di akhir kata, yaitu yazra' dan yaksud. Kemudian kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian berikutnya adalah yang menggunakan kata mata yang bermakna kapanpun. Contohnya di sini mata yahzan yastaghfir, yang artinya kapanpun dia bersedih dia akan beristighfar. Di sini bagian pertama adalah mata yahzan yang mengandung fi'il yahzan, di mana fi'il yahzan di sini dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Mata yahzan, kapanpun dia bersedih. Yastaghfir ini adalah bagian kedua yang mengandung fi'il yastaghfir juga dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Kemudian struktur kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian berikutnya adalah yang mengandung kata ainama
yang bermakna dimanapun. Contohnya di sini, ainama tajid al-ma'a tajid al-hayata, yang artinya dimanapun kamu mendapati air, maka kamu akan mendapati kehidupan. Di sini bagian pertama adalah ainama tajid al-ma'a, dimanapun kamu mendapatkan air. Di sini bagian pertama mengandung fi'il tajid yang dalam hal ini dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Kemudian bagian kedua adalah tajid al-hayata, yang artinya maka kamu akan mendapati kehidupan. Di sini di bagian kedua ini terdapat fi'il tajid yang juga dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Jika kita baca kedua fi'il mudhari' yang jazm ini tidak bersambung dengan isim berikutnya, maka kita bacanya ainama tajid al-ma'a tajid al-hayata. Namun jika kita baca kalimat ini bersambung seluruhnya, maka karena ada dua sukun yang beruntun pada dua bagian ini, maka sukun yang pertama, yakni yang terdapat pada fi'il mudhari' yang jazm, kita harokati kasroh sehingga menjadi ainama tajidil ma'a tajidil hayata. Namun perlu kita ketahui bahwa harokat aslinya dari kata tajid dan juga tajid pada bagian pertama dan kedua ini adalah sukun. Kemudian struktur kalimat bersyarat berikutnya adalah yang mengandung atau menggunakan kata kaifama yang artinya bagaimana atau bagaimanapun. Contohnya di sini kaifama tu'amilhu yu'amilka. Terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama kaifama tu'amilhu yang artinya bagaimanapun atau bagaimana kamu memperlakukan dia. Di sini bagian pertama mengandung fi'il tu'amilhu atau tu'amil, karena hu di sini adalah dhamir yang menyatakan objek ya atau penderita. Fi'ilnya sebetulnya adalah tu'amil. Di sini tu'amil dalam keadaan jazm ditandai dengan sukun di akhir kata. Kemudian bagian kedua yu'amilka. Di sini fi'ilnya adalah yu'amil yang artinya atau yang ditandai dengan sukun di akhir kata. Yu'amilka artinya maka dia akan memperlakukanmu, yang maksudnya demikian pula dia akan memperlakukan kamu. Kaifama tu'amilhu yu'amilka artinya bagaimana kamu memperlakukan dia, begitu pula dia akan memperlakukan kamu. Ini adalah 5 bentuk struktur kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian dalam bahasa Arab yang masing-masing terdiri dari dua bagian. Masing-masing bagian mengandung fi'il mudhari'. Dalam struktur kalimat pengandaian ini, kedua fi'il mudhari' di bagian pertama dan di bagian kedua semuanya menjadi jazm. Demikian. Sampai di sini kita sudah belajar tentang fi'il-fi'il yang rafa, kemudian fi'il-fi'il yang nasab dan fi'il-fi'il yang jazm. Semoga bermanfaat.